Uzair sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Itulah perkataan mereka dari mulut-mulut mereka. Mirip kata Allah, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mirip dengan perkataan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu yang mengatakan al malaikatu banatullah. Malaikat-malaikatlah putri-putri Allah. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka, anna yufakun. Jadi yang mengatakan Allah punya anak ada 3 golongan. Pertama, Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Orang-orang musyrikin dahulu mengatakan para malaikatlah putri-putri Allah, dan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, ya. Allah tidak punya anak dan Allah tidak dilahirkan. Ya. Qul in kana lillahi qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, kata Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, maka aku yang pertama kali akan sembah anak tersebut. Karena kalau Allah punya anak berarti anaknya pasti seperti bapaknya. Kalau Allah berhak disembah, harusnya anaknya juga berhak untuk disembah. Tapi Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak, ya. Oleh karenanya kalau antum mau tahu syarat Tuhan, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Dikatakan Al-Ikhlas surat yang murni, maknanya adalah dimurnikan khusus untuk sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, yang semuanya membutuhkan kepada Allah, dia tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Itulah syarat Tuhan, ya, yang tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai Tuhan dengan syarat-syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini, ya. Kita bicara Nabi Hindu, ya. Allah Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, sementara Tuhan mereka ada 3. Itu dewa yang top-top, belum dewa yang tidak top, ya. Lebih banyak lagi. Yang top 3, ya, Siwa, Brahmana, Wisnu. Yang lain masih banyak, ya. Adapun Buddha, Siddhartha Gautama, banyak yang seperti Siddhartha, manusia banyak yang seperti apa? Siddhartha, ya. Tidak memenuhi persyaratan, ya. Kemudian Nabi Isa disembah. Nabi Isa banyak seperti Nabi Isa, dia dilahirkan, ya. Dia membutuhkan kepada yang lainnya, dia istirahat, dia tidur, ya. Butuh untuk tidur, butuh untuk istirahat. Ya, dia berdoa, dia salat, ya. Dia tidak pantas menjadi Tuhan, ya. Ya, yang memenuhi persyaratan sebagai Tuhan cuma Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu pun yang setara semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Uzair ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi, disebutkan oleh sebagian kelompok Yahudi, tidak seluruhnya. Sebagian kelompok Yahudi mengagungkan Uzair sampai mereka mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya siapakah Uzair ini? Uzair disebutkan oleh para ahli tarikh, disebutkan oleh para ahli tafsir, Uzair ini hidup di zaman antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa. Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa. Di zaman tatkala Bukhtanasar dari Babil, dari Irak, menggempur Baitul Maqdis dan memporak-porandakan Baitul Maqdis, kemudian mengusir orang-orang Yahudi sebagian mereka ditawan oleh Bukhtanasar. Jadi dia hidup di zaman. Jadi kita tahu bahwasanya sejarah Yahudi, ya, dimulai dari anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Israel. Anak-anaknya namanya Bani Israel. Anaknya Yakub 12. Di antaranya Yusuf dan Binyamin, di antaranya putra keempat Yahuda namanya. Ya, ada 12. 12 anak dari 2 istri dan 2 pembantu, ya. Sehingga anaknya 12, di antara anak keempat namanya Yahuda, kemudian di antaranya Yusuf dan Binyamin. Kemudian sebagaimana kita cerita diskisahkan oleh Allah dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf kemudian tinggal di Mesir, kemudian akhirnya
Nabi Yusuf menjadi menteri, dipandang. Akhirnya Nabi Yusuf menyuruh keluarganya semua pindah ke Mesir. Maka datanglah Yakub bapaknya yaitu Israel dengan putranya semuanya, Binyamin dan saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Nah, di Mesir akhirnya mereka beranak pinak dari 12 suku tersebut. Setiap anak Israel mewakili satu suku. Jadi suku Binyamin, suku Yahuda, suku Yusuf dan suku-suku yang lainnya. Dari 12 suku, makanya disebut dengan Bani Israel. Sampai akhirnya waktu Yusuf meninggal dunia, akhirnya alaihissalam meninggal dunia, akhirnya mereka disiksa oleh Firaun, dijadikan budak sampai akhirnya lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian berdakwah sampai akhirnya intinya Firaun tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa pergi menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian ternyata mereka membangkang kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa suruh berjihad di Baitul Maqdis. Bani Israel tidak mau. Akhirnya mereka dibuat sesat oleh Allah selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, ya. Mereka dibuat tersesat, mau balik ke Baitul Maqdis enggak bisa, muter-muter saja sampai 40 tahun. Di masa tersesat tersebut Nabi Musa meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan kenabian oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itulah muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan ketika menemui Khadir. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi. Wa idz qala Musa li fatahu, tatkala Musa berkata kepada pembantunya, itulah muridnya juga Yusha bin Nun. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, kenabian dipegang oleh Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun kemudian berjihad masuk di Palestina. Akhirnya mereka pun tinggal di Palestina. Kemudian Yusha bin Nun setelah itu membuat hakim, sekitar 12 hakim, ya, yang disebut dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. 12 hakim tersebut tempat mereka kembali kalau ada permasalahan. Setiap suku punya hakim. Setiap suku punya hakim. Dan di situ ada para anbiya, para nabi. Sampai akhirnya mereka minta agar diutus seorang raja, ya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu lin nabiyyi lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kata mereka sampai nabi terakhir ada di situ tatkala di zaman Yusha bin Nun, kemudian nabi berikutnya sampai Nabi Samuel. Kata mereka kepada Nabi Samuel, wahai Samuel, mintalah kepada Allah turunkan raja bagi kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan. Allah utuslah Talut, ya. Allah utus Talut sebagai raja bagi mereka. Yang mereka dalam buku Injil atau Perjanjian Lama, Taurat, mereka namakan dengan Shaul, ya. Akhirnya setelah itu berubahlah masa para hakim berubah menjadi Asru al-Muluk. Mulailah sekarang kepemimpinan dipegang oleh raja-raja. Dari Raja Talut, kemudian raja berikutnya sampai muncul Raja Daud alaihissalam. Dia seorang raja sekaligus apa? Nabi. Setelah itu Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman sekaligus sebagai apa? Raja. Waktu Nabi Sulaiman meninggal dunia, terpecah menjadi dua kerajaan Yahudi, kerajaan Israel sama kerajaan Yahuda. Rohboam anaknya Sulaiman bikin kerajaan Israel. Sisanya Yurboam, salah satu dari anak dari penguasa, kemudian membuat kerajaan namanya kerajaan Israel, kerajaan Yahuda. Akhirnya setelah itu mereka perang saudara, akhirnya mulailah diserang oleh yang lain sampai datang Bukhtanasar menyerang mereka. Hancurlah mereka, kemudian dihancurkanlah Baitul Maqdis, kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan oleh Bukhtanasar. Ya. Muncullah seorang namanya Uzair. Sudah tahu ceritanya? Mau ulang sendiri lah. Muncullah seorang namanya Uzair. Uzair ini seorang yang soleh, ya. Apakah dia seorang nabi atau bukan? Yang benar dia bukan seorang nabi, dia seorang yang soleh. Seorang yang soleh. Dan dia disebutkan dalam buku-buku tafsir dia hafal Taurat. Suatu hari setelah diserang oleh Bukhtanasar sudah hancur seluruhnya, dia satu orang naik himarnya, kemudian dia ingin melihat sesuatu hartanya, dia mampir satu tempat yang sudah hancur lebur. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Kebanyakan ahli tafsir, kebanyakan salaf mengatakan orang yang disebut oleh Allah ini namanya Uzair. Ada yang mengatakan itu Irmiyah, ada yang mengatakan dia orang kafir karena ragu dengan kemampuan Allah untuk menghidupkan yang mati, tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan orang yang dimaksud adalah siapa? Uzair. Kita bacakan ayatnya.
Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, suatu kampung, yang kampung tersebut sedang hancur, bangunannya ada, masih ada tapi sudah hancur, tidak ada isinya. Penduduknya sudah mati tulang berulang. Ini setelah Bukhtanasar. Ya. Setelah diserang oleh Bukhtanasar. Qala, dia berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Dia berkata, mungkin bergumam, bagaimana cara Allah menghidupkan kembali ini semua? Sudah hancur lebur, tulang belulang. Disebut oleh para ulama, Uzair tidak ragu dengan kemampuan Allah, maha kuasa Allah untuk menghidupkan yang mati. Tapi dia ingin tahu bagaimana sih caranya. Sudah seperti ini, gimana sih kira-kira caranya? Dia ingin tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amatahu Allahu mi'ata amin." Maka Allah buat dia meninggal 1 tahun. Ya. Ashabul Kahfi berapa tahun? 300 tahun. Dia cuma 1 tahun. Jadi tidur di waktu duha, disebut dalam buku tafsir, dalam riwayat-riwayat, dia tidur di waktu duha. Kemudian dia bangun menjelang maghrib, asar, di waktu asar. Ya, maka dia pun ditidurkan oleh Allah, dimatikan, bukan ditidurkan, dimatikan sampai 100 tahun. Fa amatahu Allah, itu Allah buat dia mati 100 tahun. Tsumma ba'atsa. Berarti kalau dia masih 100 tahun sudah jadi dagingnya sudah hilang semua, tulang-tulangnya sudah lembur, sudah 100 tahun. Ya. Dia tidur begitu, tahu-tahu semuanya bukan. Kalau Ashabul Kahfi dibuat tidur, kalau ini enggak, ini dimatikan. Bedanya Ashabul Kahfi dibuat tidur, makanya Allah bolak-balik wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan badannya supaya badannya tidak tertutup dengan tanah. Kalau dibiarkan terus lama-lama tanah nutup mereka. Allah jaga tubuh mereka, darah tetap mengalir, kemudian dibolak kanan bolak-balik kiri. Adapun ini enggak, dibuat mati. Namanya mayat sudah mati berapa hari, sudah busuk, kemudian sudah jadi tulang belulang, sudah jadi ulat, semua sudah hancur, tulangnya juga sudah hancur. Tsumma ba'atsa, kemudian Allah bangkitkan dia. Qala kam labith? Allah tanya, berapa lama engkau berdiam di sini? Qala labithtu yauman aw ba'dha yaum. Dia bilang mungkin sehari atau setengah hari. Mungkin dia tidur pagi, bangun besok sore. Atau dia tidur tadi pagi, bangun sore ini. Makanya dia bilang cuma 2 kemungkinan. Sehari atau sebagian apa? Hari. Karena dia tidur pagi, bangun sore. Nah, sore yang dia bangun ini bisa jadi hari besoknya atau hari itu juga. Kalau hari besoknya berarti dia tidur sehari. Kalau hari itu juga berarti dia tidur setengah hari. Maka dikatakan kepadanya, qala bal labithta mi'ata amin. Disebutkan Jibril yang bicara kepadanya. Intinya ada yang berkata kepadanya, justru engkau tidur itu 100 tahun. Buktinya fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ya. Lihatlah kepada makan minuman tidak berubah. Aneh, jadi ada yang harusnya bisa berubah enggak berubah. Waktu disebutkan dia bawa anggur, dia bawa tin. Dia bawa asir anggur dan dia bawa buah tin. Seharusnya buah itu cepat sekali rusak. Ternyata Allah jaga buah tersebut tidak apa? Rusak-rusak makannya tadi. Dia kan naik himar tadi, himarnya dia ikat, dia melamun, tahu-tahu dia dibuat mati 100 tahun. Kemudian kata Allah, "Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas." Lihatlah kepada himarmu. Himarnya sudah mati 100 tahun. Ya. Kami akan jadikan engkau tanda kebesaran Allah. Kata Allah, kami akan jadikan engkau wahai Uzair sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan tampakkan kepada manusia. Walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kaifa nunshiha thumma naksuha lahma. Lihatlah bagaimana tulang-tulang kami berdirikan kemudian kami tutup dengan daging. Dia lihat itu semua. Para ahli tafsir mengatakan, dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kata Allah, wanzur ilal idhami, lihatlah kepada tulang belulang. Allah tidak mengatakan tulang himar, tapi Allah mengatakan tulang belulang. Dan kata para ulama, ini dalil bahwasanya yang dia lihat tulang himar dan tulang dia sendiri. Jadi yang pertama kali, bagaimana lihat tulangnya? Kata para ulama, yang pertama kali Allah hidupkan kedua matanya. Matanya dulu hidup, lihat. Badannya tersusun. Dia lihat tulangnya sendiri tersusun, matanya ngelihat semuanya. Tulang yang tersusun. Bagaimana dagingnya ngumpul lagi, tek. Ya, matanya dilihat tuh. Jadi yang dia lihat bukan cuma tulangnya himar, tulangnya dia pun dia lihat bagaimana tersusun. Tadinya sudah hancur, disusun kembali oleh Allah. Ya. Kemudian juga dilihat himar juga dari mana tulang-tulang sudah hancur yang sudah di sungai di mana Allah kumpulkan, dibawa oleh angin. Kumpul terus lagi depan dia, tersusun depan dia. Tersusun jadi himar tanpa daging.
tapi jadi rangka himar. Terjadi rangka himar, Allah kasihkan daging. Mudah bagi Allah semuanya. Dia lihat semuanya. Dia lihat semuanya. Setelah itu dia berkata, "Falamma tabayyana lahu", tatkala dia lihat itu semua, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tadi sebutkan, "Walinaja'alaka ayatil linnas." Kami jadikan engkau sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapan manusia. Maka dia pulang. Dia pulang 100 tahun dia pulang ke kampungnya. Lihat orang sudah berubah-berubah. Dia pulang ke rumahnya. Ini rumah dia dulu masih ada. Orang, kamu siapa? Saya Uzair. Enggak, Uzair sudah mati 100 tahun yang lalu. Saya Uzair. Ada orang masih hidup situ 100, sudah umur 120, nenek-nenek. Ya, 120 nenek. Kemudian dia tanya, "Saya masih ingat Uzair. Dia punya ciri-ciri begini. Tapi saya buta, saya tidak bisa lihat." Uzair dulu kalau berdoa orang bisa sembuh. Kalau memang Anda Uzair, coba berdoa kepada Allah. Maka dia berdoa, orang nenek itu bisa lihat. Iya, ente Uzair katanya. Terus dia ketemu cucu-cucunya. Dia disebutkan dia waktu tidur itu umur 40. Dia udah punya anak. Anaknya sudah meninggal, cucunya masih ada. Ini cucunya Uzair semua. Mungkin lebih tua daripada dia. Ketemu cucu-cucunya masih hidup. Maka kemudian mereka mengatakan, "Dulu bapakmu simpan Taurat sebelum diserang oleh Bukhtanasar. Dan yang tahu tempatnya Taurat disimpan cuma Uzair." Kata Uzair, "Saya tahu di mana tempat tersebut." Maka dia pun pergi ke suatu runtuhan, dia bongkar, dia keluarkan Taurat. Inilah Taurat tersebut. Karena umurnya sudah lama 100 tahun, tulisannya sudah apa? Rusak. Tapi Uzair hafal Taurat. Maka akhirnya dia bacakan Taurat kepada Bani Israel. Ketika dia sedang baca disebutkan ada cahaya dari langit masuk ke tubuhnya. Dari situ orang-orang mengagungkan dia, kemudian mengatakannya adalah apa? Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Ya. Paham? Ketemu cucunya lebih tua daripada ente. Itulah kisah Uzair ibnullah. Ini dari orang-orang soleh di antara Bani Israel.